حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Berjumpa kembali dalam acara Mozaik Haji, satu-satunya tayangan yang menyajikan secara lengkap seputar ibadah haji, baik dari kepergian jamaah, setiba sampai di sana, kepulangan jamaah, bahkan hal-hal yang kecil seperti perakiraan cuaca akan ada di Mozaik Haji. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber Ustadz Haris Hakam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Walafiat. Apa kabar selama ini ninggalin kita ini berubah? Tambah cakep. Tambah cakep. Tampilannya tambah menawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak Ustadz begini menawan sekali. Iya, disesuaikan. Nggak mau kalah dengan Ustadz. Salaman dulu kalau gitu kita. Ustadz, tema kita pada pagi hari ini adalah pesan dari Haji Wada. Kalau kita bicara haji wada, maka kita akan berkata ini hajinya Rasulullah yang terakhir kali. Iya, begitu? Ya, betul. Silakan Ustadz. Ya, wada artinya pamitan. Rasul sejak menerima ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait tahun ketiga, baru pada tahun ke-10 melakukan ibadah haji. Dan itu adalah haji yang pertama dan haji yang terakhir. Subhanallah. Kenapa disebut dengan haji wada, perpisahan? Iya. Karena memang Rasul yang sendiri yang mengatakan, ya, kalian dengarkan apa yang aku katakan, bisa jadi aku tidak bertemu lagi dengan kalian. Seolah-olah ini sudah ada sinyal dari Rasulullah. Iya. Sebenarnya isyaratnya jelas, karena tidak lama berselang menjelang asar itu malaikat Jibril turun. Subhanallah. Menyampaikan ya salah satu ayat yang masyhur yang menjelaskan tentang paripurnanya tugas kerasulan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini ya aku sempurnakan ya dinakum agama kalian. Wa atmamtu alaikum, aku sempurnakan nikmat buat kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Al-Maidah ayat 3 ya. Betul, Al-Maidah ayat 3. Nah, ketika ayat itu turun sebenarnya Rasul sudah paham. Namun ini dia tidak mengabarkan secara gamblang sekali. Tidak. Ya. Kecuali kepekaan itu ditangkap oleh seorang sahabat yang senior. Sahabat Abu Bakar, dia turun ayat itu, disampaikan itu, dia menangis. Yang lain kan semua tertawa bahagia, nggak ada lagi kewajiban, nggak ada lagi perintah, wahyu yang terakhir. Kan senang, ya, ibarat betul. Orang wisuda kan? Benar. Iya. Kalau sudah sempurna berarti sudah tidak akan ada tambahan lagi kewajiban. Iya. Tetapi isyarat itu ditangkap oleh sahabat Abu Bakar itu berbeda. Dia sudah tidak lagi ada kegembiraan, tidak ada lagi gairah makan, minum dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena dia tidak mau keluar-keluar, maka sahabat menjenguk, jangan-jangan sakit. Iya, gitu. Ternyata sehat walafiat, cuma bengkak matanya. Ya Allah ya Rabbi. Menangis. Apa yang menyebabkan engkau menangis? Aku membaca kalimat wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan kalian nikmat itu. Itu berarti sudah tidak ada lagi nikmat lagi. Iya. Maka sahabat yang tadinya datang mau menjenguk jadi ikut nangis. Datang lagi sahabat yang lain menanyakan jadi ikut nangis. Lama-lama suara itu menggema, kan? menggema. Sampailah kepada Ali bin Abi Thalib yang datang itu. Kemudian diceritakan seperti itu, maka sahabat Ali bin Abi Thalib langsung ketemu sama Rasulullah. Dan ini penasaran ya, kepada sumbernya langsung deh. Ya. Betul. Jangan-jangan ini cuma prasangka dari para sahabat saja. Atau ini terlalu cepat kita menyimpulkan. Ya. Sayyidina Abu Bakar ini terlalu sensitif. Ternyata benar.
Ya, Allahu Akbar. Shadaqa Abu Bakar. Benar apa yang dikatakan, yang diisyaratkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, kita jadi ikut merinding ketika kalau kita tahu bahwa Rasulullah akan meninggalkan kita. Ya. Andai kita hidup di zaman itu, kita pun akan merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh Abu Bakar dan para sahabatnya. Pasti, karena sungguh luar biasa. Tidak ada peristiwa yang kemanusiaan yang seperti itu. Kita keluar sedikit, tapi masih kontekstual. Ketika Rasul wafat itu, Sayyidina Abu Bakar itu tidak mau mengatakan Nabi Muhammad meninggal. Bahkan dia cabut pedang. Umar bin Khattab ya? Ya, siapa yang bilang Muhammad mati, ku penggal lehernya. Ku jamin dia akan bercerai dengan istrinya. Iya, anaknya jadi yatim. Anaknya pasti ada jadi yatim. Tetapi Abu Bakar mengatakan, Sayyidina Abu Bakar lah yang memberikan teguran. Kalau kau menyembah Allah, wa huwa baq, Allah akan kekal. Bila kau menyembah Muhammad, qad mata Muhammad. Muhammad sudah meninggal. Iya. Ustadz, jadi memang peristiwa yang luar biasa. Kita sudah tersambung dengan Ustadz yang ada di Saudi Arabia, Ustadz Det ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Det, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz Dengan siapa Det nih? Aryan Yusuf bersama saya Dai Faiz dan Ustadz Haris Hakam. Oh iya, Pak Dai Faris. Dai Faiz. Dai Faiz, Iya. Ustadz, di sana jam berapa, Ustadz? Saat ini pukul 00 lewat 56 menit. Iya, di sana jam 00 lewat 56 menit. 56 menit. Posisi ya. Ustadz sekarang berada di mana? Saya sedang berada di Mina. Oh, di Mina. Apa yang dilakukan di Mina saat ini, di jam segini? Iya, saat ini secara bergantian para jamaah haji mulai didatangkan dari Mekah maupun dari Madinah untuk memasuki kawasan Mina. Ya, karena besok insya Allah sudah memasuki Yaumut Tarwiyah. Iya. Yang seharusnya para jamaah haji memulai tarwiyahnya besok, tetapi malam hari ini oleh sebagian muasasah di Saudi Arabia ini sudah mulai didatangkan ke maktab-maktab yang sudah disediakan di Mina. Untuk jamaah Indonesia, kondisi maktabnya seperti apa di Mina? Kondisi maktab jamaah Indonesia, alhamdulillah sepanjang yang saya lihat semuanya baik dan layak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Apakah sudah dipasang alat pendingin ruangan di sana? Karpet-karpet baru? Iya, karpet sudah dipasang untuk jamaah haji Indonesia yang reguler. Untuk yang haji khusus atau haji plus ditambah dengan kasur, bantal. Iya. Pendingin AC sudah terpasang karena itu sudah permanen dipasang di tenda-tenda Mina. Baik Ustadz, jangan diputus dulu. Nanti setelah ini kita akan kembali berbincang Ustadz ya. Oke. Iya, pemirsa tetap di Mozaik Haji karena setelah ini kita akan kembali berbincang dengan Ustadz kita yang ada di Saudi Arabia. Tetap di Mozaik Haji. Iya, masih di Mozaik Haji dan masih bersama Ustadz Haris Hakam. Kita masih tersambung juga dengan Ustadz Dev yang ada di Saudi Arabia yang sekarang berada di Mina. Ustadz, masih mendengar suara kami? Iya, Dai Faiz masih. Baik, Ustadz Dev, kalau di Madinah sekarang, apakah tenda-tenda Indonesia emang ada tanda khusus di sana? Di Mina maksudnya mungkin ya? Iya, di Mina. Tanda-tanda khusus sebenarnya tidak ada, tetapi banyak spanduk-spanduk yang ditempel, baik dari travel-travel penyelenggara umroh dan haji maupun KBIH dari haji reguler. Kemudian juga ada dipasang bendera-bendera merah putih. Waduh, ya. Berkibar sekarang bendera merah putih di Mina. Betul. Mereka di sana nggak bawa alat masak orang kita? Kalau di Mina memang sudah disediakan, makanan sudah dijamin, jadi tidak perlu membawa alat-alat masak. Cuaca saat ini berapa diperkirakan di sana, Ustadz?
Perkiraan saat ini suhu berkisar antara 35 derajat. Dan pertanyaan terakhir dari kita, kapan tepatnya wukuf di Padang Arafah? Di Padang Arafah insya Allah pada tanggal 23 September. 23 September. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah insya Allah nanti jatuh pada tanggal 23 September. Dan pada tanggal 23 September pagi hari semua jamaah dari Mina akan memasuki Arafah. Tayyib, Ustadz Ded, mungkin salim-salim kalim qalilan ala usra fi Indonesia. Bisa salam-salam sedikit dengan keluarga di Indonesia pada pagi hari ini sebagai ungkapan terima kasih kami pada Ustadz Ded. Fadol. Baik, oke. Untuk teman-teman, rekan-rekan dan keluarga besar yang ada di Indonesia, kami kabarkan bahwa para jamaah haji yang berangkat bersama kami dan juga seluruh jamaah haji Indonesia saat ini dalam keadaan sehat walafiat, aman, lancar semuanya. Salam untuk yang di rumah dan silakan SMS, BBM, nitip-nitip doa ya supaya nanti bisa dibacakan, dipanggil-panggil ketika para jamaah haji berdoa di Arafah. Amin. Itu Terima saja. kasih. Ya, sama-sama. Jangan lupa nama dua diselipkan Dai Faiz dan Ustadz Haris Hakam. Siap. Serta semua kameramen kru yang bertugas pada pagi hari ini semoga bisa naik haji nantinya. Amin, amin, amin. Insya Allah, salam spesial buat sahabat saya Ustadz Fauzi Ihsan. Oke, Tayyib. Makasih kita sampaikan insya Allah lewat media ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang enak ya didoain itu ya. Didoain enak, dikasih makan enak, dikasih duit. Apalagi. Ustadz, kita bicara tentang pesan haji wada. Ya. Kalau tidak salah bahwa di Arafah ini emang ada simbol-simbol kita puasa Arafah. Sehingga Indonesia lagi rame. Kapan nih puasa? Kapan nih puasa? Lalu orang yang berada di sana apakah mereka juga berpuasa? Pemirsa, ada 2 hari disunahkan mulai hari ini disebut puasa sunnah tarwiyah. Dan besok puasa Arafah, kemudian hari Kamis kita berlebaran. Berbeda dengan matlaknya tidak sama, maka Saudi Arabia ternyata lebih dahulu. Sama dengan saudara-saudara kita yang Muhammadiyah. Nah, ada yang menarik bahwa ketika Nabi wukuf itu di atas onta, Rasul meneguk air. Kenapa mesti di atas onta? Iya, bisa aja nyimpun-nyimpun dikit-dikit Ya. kan gitu ya. Di atas onta maksudnya supaya Rasul memberitahukan kepada jamaah haji kalau yang melakukan ibadah haji tidak usah puasa. Lebih baik konsentrasi memelihara kesehatan, Iya. menjaga ya Fisik keseharian mereka, ya. fisiknya. Tidak usah berpuasa. Tetapi yang tidak melakukan ibadah haji, siogianya melakukan puasa 2 hari. Kayak kita kan lagi nitip doa nih. Biar nyambung kan kemarin kita bahas. Biar yang di sana berdoa, kita yang nitip juga berpuasa. Sehingga nanti di sana connecting doanya. Betul. Jangan sampai yang di sana doain kita, di sini kita main gaplek. Iya, betul. Iya. Antara doa dengan ikhtiar itu kan harus seimbang. Iya, itu selaras dia. gitu ya. Nah Ustadz, ada yang mungkin saya masih penasaran. Kira-kira apa sih nasihat Rasulullah, pesan yang disampaikan khutbahnya ketika di Haji Wada itu yang menjadi pelajaran hingga hari ini? Kalau kita lihat dari kajian hadis yang ditulis oleh pada kitab Sahih Muslim, beberapa kitab Ashabus Sunan, termasuk kitab-kitab tarikh yang ditulis oleh para pakar sejarah, sekurang-kurangnya ada 6 yang disebutkan. Dan yang paling menarik sekali ya periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika Rasul mengatakan setan itu akan putus asa pada hari ini dan seterusnya untuk menggoda kalian. Ini menunjukkan bahwa Islam itu kuatnya gitu ya. Nggak bakal dipengaruhi ya, kecuali pada hal-hal yang kalian anggap enteng. Iya. Kemudian Rasul mengatakan taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kalian 2 ya wasiat. Lan tadillu abada, tidak akan sesat selamanya. Ya, kitabullah wa sunnatun nabi. Ya, Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Orang yang berpegang pada 2 hal ini selamanya dia tidak akan tersesat. Itu pesan yang disampaikan Rasulullah Pada Hajjatul Wada. Lalu ada juga pesan yang mengatakan kalau tidak salah riba itu sudah diharamkan oleh baginda Rasul karena begitu mengakarnya riba di jahiliyah. Ya, betul. Salah satunya Rasul mengatakan semua setelah hari ini maka riba yang berlaku pada masa jahiliyah sudah dianggap selesai. Dan tidak boleh diberlakukan lagi. Ada yang menarik Ustaz Faiz ketika periwayatan tadi mengatakan bahwa setan itu putus asa.
pada satu periwayatan ternyata setan itu berzohir manusia bertemu kepada sahabat Abu Hurairah. Ya Allah, merinding. Setan dalam wujud manusia menemui sahabat ya Abu Hurairah. Tapi jangan kita sampaikan dulu apa yang dikatakan setan itu. Kita akan sama-sama update sahid kita yang ada di Saudi Arabia. Berapa jamaah yang wafat di sana. Sampai hari Senin tanggal 21 bulan 9, jamaah calon haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci sebanyak 115 orang dengan rincian 104 orang meninggal karena sakit dan kelelahan, 11 meninggal karena kecelakaan kren yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Sumber Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami segenap tim Mozaik Haji yang bertugas pada pagi hari ini ikut berbelasungkawa menyampaikan duka yang mendalam untuk para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik buat mereka di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita akan bahas apa yang dikatakan syaitan ketika dia menampakkan wujud sebagai manusia. Tetap di Mozaik Haji, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Mozaik Haji dan kita membahas tentang pesan dari Haji Wada. Namun sebelum kita berbincang dengan Ustadz Haris Hakam seputar Haji Wada, pesan-pesan dan penampakan syaitan tadi yang menyerupai wujud manusia yang ingin menggoda manusia, menyesatkan manusia, kita akan sama-sama update apa yang akan dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia seputar badal haji. Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyiapkan 150 orang untuk menghajikan atau badal haji jamaah calon haji Indonesia yang meninggal atau sakit di Tanah Suci. Kriteria jamaah calon haji yang berhak dibadalkan karena satu, meninggal dunia, yang kedua sakit dan tidak sadarkan diri, yang ketiga sakit jiwa atau gila. Ketiga hal ini yang akan dibadal hajikan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini kabar gembira buat keluarga yang ditinggalkan di sini. Jangan khawatir, insya Allah pahalanya akan tetap sampai walaupun itu dibadalkan oleh para petugas yang disiapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ustadz, silakan tadi berkaitan yang penggodaan kepada manusia. Iya, jadi ketika Nabi mengatakan bahwa setan akan putus asa di situ, jadi memang dicoba dan dibuktikan oleh sahabat ketika dia berwujud dan menceritakan bahwa dia mendengar langsung tentang satu ayat. Iya. Dan penafsirannya menurut Rasulullah seperti ini, seperti ini. Iya. Sehingga Sayyidina Abu Bakar itu terkagum-kagum mendengar penjelasan setan ini. Iya. Membacakan ayat suci Al-Quran dan menafsirkannya sesuai penafsiran Rasul. Tapi lama-lama sahabat Abu Hurairah mengatakan ini nggak begini. Kayaknya nih. Maka idhab minna, pergi kau dari iya. diusir. Dan karena mungkin itulah yang dikatakan oleh Rasul, tidak akan mampu dan dia akan berputus asa. Subhanallah. Tetapi kadang-kadang dalam perbuatan-perbuatan yang kecil masih kena juga. Ria, ujub, takabur, takabur ya, itu. Menggelitik pada hati itu justru itu yang menghantamnya. Ada pesan lain mungkin yang disampaikan oleh Rasul ketika khutbah? Salah satu di antara yang menarik, beliau ada berapa poin sebenarnya, garis besarnya? Paling tidak ada 6, tadi kita sudah sampaikan sebagian. Di antaranya itu beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haram. Illa antal rabbakum kahurmati yaumikum hadza wa kahurmati syahrikum hadza. Mulai hari ini darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram hukumnya sampai kalian bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti halnya diharamkannya ya pada hari ini dan diharamkannya pada bulan ini berlaku untuk selamanya, tidak boleh ya terjadi orang Islam pertumpahan darah, mengambil harta orang lain atau merugikan kehormatan orang lain. Subhanallah. Ini betapa cerdasnya baginda Rasulullah, seolah-olah ini khutbah ini nasihat pamungkasnya Rasulullah. Hal-hal yang krusial sekali beliau tampakkan di khutbah wada ini. Termasuk kepada wanita, apa dia sedikit senggol di khutbah wada? Salah satu wasiat beliau itu adalah wastausu bin nisa'i khaira. Kalian hendaklah saling berwasiat tentang istri-istri kalian, tentang wanita. Nah, kalau kita lihat pada penjelasan syarah hadis yang lain, pada pernyataan hadis yang lain, karena memang wanita itu perlu
ya keterbukaan yang digambarkan seperti tulang rusuk di dalam sebuah hadis sahih. Bila dipaksakan, luruskan akan patah, dan bila tidak dia diteruskan, dia akan bengkok selama-lamanya. Ustadz, kita akan sama-sama update cuaca. Ya. Kira-kira di Mekah Al-Mukarramah berapa suhu yang ada di Mekah Al-Mukarramah? Karena kita dapat info nanti ketika menjelang wukuf atau ketika wukuf luar biasa panasnya. Cuaca di Mekah Al-Mukarramah ini pemandangan ketika jamaah sedang melakukan ibadah sa'i. Di Mekah Al-Mukarramah perakiraan hari Rabu tanggal 23 bulan 9 sebagian cerah dengan badai petir, suhu 27 sampai 45 derajat Celcius. Ini untuk di kota Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana di Madinah? Wah, Madinah masih lengkang sekali, ini pemandangan Raudhah. Perakiraan hari Rabu tanggal 23 bulan 9 cuaca cerah. Sebagian berawan, suhunya 30 sampai 44 derajat Celcius. Ustadz, nih Madinah kayaknya kosong ya. Enak banget kalau kita mau ketemu Rasulullah. Ketika orang sudah ke Mekah semua, Madinah kosong. Cuma nggak dapat haji. Iya benar juga, ruginya di situ ya. Ada plus minus Ustadz ya. Atau tapi kalau kita bawa kendaraan sendiri, kita bisa mengejarnya. Karena saya pernah ya tahun 2006 itu melakukan hal yang semacam itu. Jadi menggunakan kendaraan sendiri, sewa gitu, memang lebih cepat. Dan emang dahsyat ya, ketika agak kosong kita bisa agak leluasa bisa di Madinah. Mungkin pada 2 menit terakhir ini Ustadz bisa simpulkan atau bisa tambahkan yang belum disampaikan ketika khutbah wada itu. Ada penutup khutbah Nabi, beliau mengatakan isma'u qauli wa atakilu. Dengarkan perkataanku ini, coba kau pahami ya. Ta'lamunna anna kulla muslim akhul muslim. Kau pasti akan mengerti, orang muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. Ya, wa annal muslim ikhwah. Fala yahillu limri'in min akhihi illa ma'atahu min tibi nafs. Tidak halal antara muslim satu dengan yang lainnya ya sesuatu kecuali pemberiannya itu dengan senang hati. Nggak boleh melakukan yang sebegitunya. Fala tazlumanna anfusukum. Jangan kalian saling berlaku zalim. Dan kalimat itu beliau menutupnya, Allahumma hal balagtu. Apakah aku udah menyampaikan? Subhanallah. Dan saya sempat merinding ketika membaca literatur Ustadz, ketika khutbah wada ini Rasulullah menunjukkan jarinya ke langit, kemudian menunjukkan jarinya kepada semua ribuan sahabat yang kala itu ikut haji bersama Rasulullah. Ishadu, ishadu, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah. Seolah-olah Rasulullah ini benar-benar akan berpisah lama dengan sahabat dan ini pesan terakhir gitu. Ya betul, dan memang pada saat itu beliau memeluk sahabatnya ya satu persatu. Sebenarnya ketika orang memeluk kita, sebenarnya kita juga mesti bertanya, kenapa kok kita tiba-tiba itu dipeluk? Jangan-jangan ada sesuatu padahal nggak pernah dipeluk. Ya sebenarnya memang itu sebuah isyarat yang sangat jelas. Terima kasih Ustadz udah hadir di sini, mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semuanya. Habis ini saya nggak mau peluk Ustadz dulu ya, kita salaman aja. Ketemu yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan acara Mozaik Haji. Sampai ketemu besok pagi di acara yang sama dan jam yang sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami mendoakan mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji bersama-sama. Minimal kita berangkat umroh bersama-sama. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Terima kasih, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik